Halo, assalamualaikum, selamat malam pemirsa TV Notaris dimanapun Anda berada. Saat ini saya masih di kota Semarang, yaitu di kediaman Notaris Dr. Daror Mujahidi SHMKN. Beliau adalah Sekretaris Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia. Mas Daror, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Luki. Pak Luki gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Yeah. Ini muter-muter terus ya Pak Luki ya? Muter-muter ya. Mantap. Ini dalam rangka menyambut ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia, kita perlu mengajak notaris untuk refleksi ya. Iya. Refleksi diri kembali pada jati diri seperti apa dulu notaris dibentuk, kemudian membentuk organisasi, terus kemudian mengalami kemajuan, pasang surut dan sebagainya. Mas Daror, saya pengen tanya, Anda punya pandangan mengenai kalau kita minta refleksi itu berarti apa persoalan-persoalan yang terjadi selama perjalanan notaris ini, profesinya ya, bukan organisasinya, profesinya, kita bicara profesinya. Apa saja permasalahan atau problem-problem yang masih juga bukan menghantui, masih mewarnai dinamika dari perjalanan jabatan notaris ini. Ya, Pak. Iya, terima kasih Pak Luki. Ini untuk refleksi ulang tahun INI yang ke-118 ini ya. Iya. Dan ini organisasi yang tidak mudah. Ini organisasi yang cukup senior kan, sudah tua ya. Tua. Untuk itu ya apa ya, untuk kami sebagai profesi notaris, mengingat sekarang ini begitu banyaknya notaris. Berapa sekarang, berapa ini Pak? Untuk 23.000. 23.000 ya? Iya. Kalau tahun ini mau nambah lagi 1.500 ya, nanti insya Allah jadi 24 setengah. Iya. Ditambah lagi ini kan perguruan tinggi itu kan membuka banyak itu ya, program prodi magister kenotariatan itu ya. Seolah-olah seperti berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba ya untuk membuka prodi itu ya, itu kan udah kebijakan dari pemerintah. Kita sebagai notaris kan ya nggak bisa untuk membatasi seperti itu. Nah, kita tinggal kita sendiri ini. Kita sebagai notaris itu kan harus menjadi notaris yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa ya, prinsip jabatan ya. Prinsip jabatan yang harus dilakukan itu yang punya integritas. Yang penting itu yang notaris yang punya integritas. Seperti itu. Nah, sekarang problematika yang terjadi apa aja selama dalam, ya minimal menurut pengalaman Anda sebagai notaris? Syukur alhamdulillah sih, saya menikmati Pak untuk itu. Untuk ya kita tetap harus hati-hati dalam menjalankan profesi kita sebagai notaris ini. Ya namanya perjalanan itu kan pasti ada, perjalanan karir itu kan pasti ada menapak dari bawah lah, ada pasang surutnya, ada seperti itu. Apalagi ini tambah notaris begitu banyak ya pasti ada satu kue dimakan banyak gitu kan. Jadi itu ya, salah satu problemnya adalah banyaknya notaris. Tadi Anda menyinggung ada satu kue yang dimakan orang banyak, itu bisa jadi problem ya.
Iya, salah satunya seperti itu. Bisa jelaskan nggak problematika kalau kalau banyak dengan sebanyak notaris itu akan banyak risiko dan sebagainya, itu Anda bisa melihat. Resiko itu pasti ada. Risikonya, ini ada yang resiko positif dan negatif ya Pak. Yang ini resiko yang persaingan negatifnya ini. Persaingan. Persaingan itu. Persaingan tidak sehat. Iya, Ya. persaingan tidak sehat itu. Tapi persaingan sehat coba mungkin dari ya dalam menjalankan jabatan ini untuk tarif itu, perang tarif adanya Pak. Seperti itu. Ya ini kan karena banyaknya notaris, ya kayak sistem ekonomi itu Pak, sedikit pekerjaan, banyak notaris lah, ini banting-bantingan harga. Ya, Nah, itu seperti bisa itu terjadi. ya. Tapi kita kembali lagi, kita seandainya kita menjadi notaris yang berintegritas, insya Allah lah pasti rezeki itu ada. Ya. Undang-undang jabatan notaris kan sudah ditetapkan tarif ya, Iya, untuk sampai 100 juta sekian persen ya, iya. untuk sampai 1 M sekian persen gitu ya, untuk I- lebih dari 1% Berapa bisa persen? negosiasi apa gimana? Itu Kalau di nggak undang-undang kan maksimal. salah. Maksimal ya. Iya, itu kan untuk minimalnya kita nggak diatur. Nah, itu Nah. pada main di bawah. Terus akhirnya dalam praktek gimana itu? Tetap itu ya. Ya tetap ya perang dingin itu Pak. Peran Antar rekan ya akan. perang dingin di situ. Oke. Ini setahu saya ya, mungkin. Ada nggak mungkin itu akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat, menghadap ke satu notaris, dia pandang mahal, nanti cari notaris yang lain, terus dia bandingin harga kayak gitu. Itu pasti di masyarakat di daerah seperti itu. Kalau kita pasti ada perbandingan, adanya ada klien ini datang ke rekan satu, terus dibandingkan ke rekan lainnya, terus diomongin untuk ini harganya sekian seperti itu Pak. Itu hal yang biasa sepertinya, seperti itu. Tapi nanti ada kecenderungan dengan banting harga, mereka udah bisa memanfaatkan itu kan. Itu tinggal kliennya nanti tinggal milih mau yang harga murah atau harga yang sesuai dengan aturan, dengan hasil yang atau dengan kualitas akte yang lebih bagus. Ya kita kan ya nama barang kan, kita beli barang yang mahal pasti kan kualitasnya lebih bagus. Barang murah ya jangan harap kualitas. Dengan banyaknya notaris itu ada risiko persaingan. Persaingan bisa satu persaingan yang baik, yang satu persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat ya itu tadi ya, mengenai perang tarif itu pasti itu. Dengan risiko nanti melakukan pelayanannya bisa ada yang sembarangan ya. Gitu ya. Itu bisa terjadi ya. Pasti terjadi seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Terus yang kedua apa kalau kita merefleksi problemnya itu? Tadi kan karena banyaknya jumlah notaris. Iya. Yang kedua apa? Ya ini untuk peran organisasi ini harus ada, Pak. Menurut saya ya. Peran organisasi ini kan mengingat PT perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta itu membuka prodi MKN dengan kelulusan yang setiap tahun ada 2 kali ya Pak itu. Nah, di sini kan ada sistem magang, ada ALB itu, ALB dulu, magang, saat ini ada ujian kode etik. Nah, di sini kan peran dari organisasi untuk mengatasi itu ya. Iya. Karena kan untuk menyaring itu difilter di sini di ujian kode etik. Iya. Itu kita untuk mendapatkan notaris yang berkualitas, notaris yang benar-benar dia ingin jadi notaris. Kadang itu ada yang kuliah, ya maaf ya, dia dulunya staf notaris, terus ngobjek ya, freelance gitu, terus dia kuliah hukum, kuliah ngelihat, wah notaris enak ya, duitnya banyak, gini tanpa kerjanya buat enteng cuma buat akte gitu aja, ya ini. Terus dia kuliah asal-asalan. Yang penting dia dapat sarjana hukum, dapat kuliah di MKN, ngikutin
magang 2 tahun, Hmm. nah, udah situ. Nah, terus akhirnya ketika dia berpraktek, Berpraktek ya dia nggak menguasai hmm, apa aturan-aturan, terus apa yang diatur dan apa yang dilarang itu hmm, tidak diketahui. Nah, di sini akhirnya di terjadi apa sesuatu sehingga ada pelanggaran. Kira-kira pelanggaran gitu ya. pelanggaran kode etik. Itu berarti problem kedua ya. Problem Iya, kedua itu berarti tadi kalau dari tadi Anda sebutkan bahwa ada yang pernah jadi pegawai notaris terus kemudian ingin jadi notaris. Ini bukan pegawai notaris, freelance maksud saya. Ya, freelance oke. freelance Terus itu. tertarik sehingga eh, itu semacam godaannya. Kebanyakan yang Problemnya karena godaan. godaan, mungkin godaan itu, terus dia tidak menguasai, taunya terus Iya. pengen jadi notaris. Mudah kan jadi notaris sekarang itu. Hmm. Kita cuma kuliah, ikut magang 2 tahun, magang bersama, ujian kode etik. Oke. Kalau kode etik lulus, ngajuin SK ke kementerian, dapat SK bisa praktek. Oke. Ya, lah ini Dan itu resiko peran ya. organisasi ini sebagai filter. Iya. Nanti di dalam Oke. UKEN ini, Pak, kita harus difilter, benar-benar difilter. Oke. Di situ. Terus yang ketiga apa? Problem. Tiga kan satu tadi dengan banyaknya notaris, kemudian yang kedua itu Biaya godaan ya. godaan. Terus sistem pendidikan sendiri Oh, iya. kan belum kita bahas ya. Iya. Kalau eh, kalau sistem pendidikan calon notaris sendiri menurut Anda gimana? Untuk sistem kurikulum di MKN ya, kalau sepertinya itu sudah bagus, Pak, sistemnya. Sudah sesuai apa yang yang akan dilakukan para calon notaris ini waktu berpraktek. Tapi kan implementasinya kembali dari personnya lagi kembali ke diri kita sendiri, Pak. Kita benar-benar mau jadi notaris atau emang jadi notaris terus mau cari uang yang banyak dengan cara instan. Nah, itu, Pak. Berarti menurut Anda orang harus belajar lebih banyak gitu ya? Iya, lebih banyak. Ya, gitu Dan ya. benar-benar serius untuk Mau sistemnya kayak apa harus lebih banyak. lebih banyak. Gitu. Dan Begitu ya? Ya, harus lebih banyak belajar, harus banyak. Kalau benar-benar kalau ada magang ya benar-benar magang, ngikutin magang bersama yang tidak diselenggarakan oleh Pengda atau dari Pengwil, magang itu, terus apa magang di kantor notaris itu benar-benar magang, bukan hanya untuk syarat saja. Iya. Syarat kalau udah magang 2 tahun gitu. Nah, ini peran organisasi ini dalam UKEN ini. Itu gimana sih magang itu pengawasannya? Yang ngawasin Pengwil atau siapa? Selama masing-masing selama ini magang pengawasannya belum ada pengawasan yang menurut saya ya, Pak ya. Setahu saya ini belum ada pengawasan yang cukup signifikan kayak apa ya? Yang kontrolnya itu kurang ya. Magang Kan di kantor notaris maksudnya. Awal ALB, setelah daftar LB, dia mengajukan magang ke Pengda, mau magang ke notaris A yang sudah di SK-kan dari Pengwil. Siapa saja yang bisa dibedakan. Kan pengurus menunjuk notaris yang bisa memberikan magang gitu kan? Iya, seperti itu. Yang dia dulu kan diajukan dulu dari Pengda, diajukan dulu ke Pengwil. Inilah notaris Pengda yang bisa menerima magang. Daftarnya ini terus di SK-kan Pengwil. Nah, ini ALB kalau mau magang ke sini. Iya, ke Pengda dulu. Siapa saja ini notarisnya ini magang di sini. Terus pelaksanaan nggak tahu ya? Ya, setelah itu nggak tahu, cuma nanti setelah ada magang bersama semester 1 mintalah surat ke Pengda. Seperti itu aja, Pak. Jadi kita tidak bisa ngecek sendiri apakah notaris yang dimagangin itu benar-benar efektif memberikan pendidikan magang. Sebenarnya itu di Perkum ada, Pak, buku saku kecil itu. Ada petunjuknya ya? Ada petunjuknya, ada kegiatannya setiap hari itu ngapain aja. Tapi kenyataannya saat ini belum dipakai itu. Kalau itu dipakai itu terapkan, bagus itu, Pak. Saya mendukung. Jadi orang benar-benar belajar. Iya, benar-benar belajar, benar-benar tahu. Kan itu kalau nggak salah saya lihat itu ada kolom untuk jadi saksi akta apa gitu. Iya. Kalau nggak salah saya baca di
perkumnya itu lupa nih nomornya. Itu Cuman kalau dilaksanakan. dilaksanakan sangat bagus itu. Mm-mm. Iya. Ya, itu untuk termasuk bagian dari pengawasan ya, kontrol untuk Iya, pelaksanaan magang iya. itu sendiri. Tapi sayangnya kurang ya, kurang di Saat sini ya, ini belum maksimal, belum maksimal. belum maksimal. Iya. Ya. Oh, Terus waktu uken juga kalau ya ini ujian kode etik. ujian kode etik, Hmm. ya saran sih, ini Hmm. saran saja untuk Hmm. dari ke organisasi dibuat seperti CAT. CAT. Ya, kita ngerjakan selesai langsung dapat skor. Hmm. Baru kalau ada passing grade-nya berapa, minimal 80, lolos passing grade, baru melangkah ke ujian lesan. Oh, untuk ujian tulisnya pakai itu, pakai tertulis. Tertulis apa? Pakai CAT sistem CAT. ya sistem CAT kayak nganu itu. Jadi online ya. Iya, kayak ujian PPAT, Pak. Sekarang kan gitu. Hmm. Sekali selesai ada skornya, nilainya. Itu supaya apa itu? Ya untuk ada anu Pak, ada passing grade-nya. Dan untuk Cepat ya. cepat untuk apa? Mengetahui hasilnya. Mas Daror, eh, di wilayah Jawa Tengah masih adakah notaris-notaris senior yang dilaporkan ke majelis pengawas atau ke aparat hukum? Ada? Sepertinya ada, Pak. Ada. Nah, tapi kan untuk Pengwil tidak mengetahui secara detail siapa yang dilaporkan. Itu kan ranahnya MKNW. Tapi ada ya? Sepertinya ada. Ada ya? Gitu. Nah, Maksud saya, apakah berarti notaris itu apakah dia tidak paham sesuatu sehingga dia dilaporkan gitu? Anda punya komentar? paham soal aturan pasti beliau-beliaunya paham, Pak. Paham, oke. Soal aturan ini apa biar tidak melanggar itu pasti sudah dilalui, sudah dilaksanakan untuk aturan-aturan pembuatan akta tersebut. Ya mungkin namanya hari sial itu nggak ada di kalender ya mungkin, Pak ya. Mungkin laporan kan bisa saja ada laporan terus tindak lanjuti. Belum tentu dalam laporan itu notaris tersebut bersalah. Ya, mungkin ada apa ya hal-hal yang lain mungkin nggak tahu kita. Ya, makanya itu untuk kita sebagai notaris, Pak, saya ya menyarankan kita kan kalau bisa kita sebagai notaris selalu update ilmu, update aturan yang bisa kita dapat dari seminar-seminar atau diskusi-diskusi ilmiah yang dilaksanakan oleh pengurus daerah, pengurus wilayah maupun pengurus pusat. Gitu. Jadi walaupun notaris sudah senior, tetap harus update. Nah, walaupun sudah senior mau pensiun pun kita harapkan itu ikut untuk update aturan tersebut. Aturan ilmu-ilmu itu kan harus kita update terus, Pak. Seperti itu. Karena berkembang ya. Berkembang terus ya, aturan selalu berkembang. Dan ya namanya kan perkembangan itu apa klien juga yang ada yang juga kurang baik, ada yang klien baik ya, punya tujuan masing-masing, Pak. Kita sebagai notaris kan sebagai apa ya, jangan sampai terjadi permasalahan setelah membuat akta tersebut. Ini kita trik-triknya kalau saya, Pak ya, untuk menghadapi klien ya. Yang pertama, saya harus berdoa dulu. Pasti itu harus berdoa dulu untuk seandainya mau akad, mau tanda tangan akte, saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya berdoa, minta petunjuk. Dan yang kedua, kita cek data-datanya. Seperti biasa sih, apa yang diatur dalam aturan itu, kita lalui bersama, kita cek semuanya. Ya itu aja, Pak. Untuk mengantisipasi, bukan mengantisipasi. Kira-kira cara-cara atau modus-modus orang yang mau bertindak curang seperti apa? Notaris kan paham itu punya Itu gimana? Mau cerita itu insting. Nah, Nah, itu insting. itu? Ya
tiba-tiba kan waktu mau akad, mau bacakan akte, ternyata ada kayak yang ganjal di hati ini. Ada Oh. yang apa ya, yang nggak seharusnya gitu. Ada Oh. perasaan, ada yang kayak bisikin gitu. Oh, Oh, oke. tolong dicek lagi. Nah, gitu. Hmm. Nah, itu fungsinya kita berdua dulu sebelum Oke. kita melakukan pembacaan akte, melakukan transaksi atau apapun. Seperti Itu itu. kan dari diri si Dikit ya? notaris. Iya. Tapi kalau dari pihak si penghadap itu ada nggak tanda-tanda, ah kayaknya orang ini nggak jujur nih misalkan gitu. Itu bisa dilihat dari jam terbang, Pak, Hmm. kita bagi notaris. Pasti kelihatan orang ini gerak-geriknya, terus itu pasti kelihatan. Maksudnya contohnya misalkan eh, dia orangnya ngotot atau bagaimana gitu atau gimana? Biasanya itu orang yang cepat-cepat, Pengen cepet-cepet. pengen cepat-cepat, semua cepat-cepat dan menggampangkan semuanya. Nanti gampang lah, kurang ini kan gampang nanti kan begitu. Oh, Menggampangkan, itu salah satu salah satunya seperti itu, indikator ya. indikator ya. Itu. Terus selain itu apa? Ya, itu kelihatan pokoknya kalau kan itu. Kelihatan ya. Iya, pasti kelihatan. Kalau orang berbohong kan kelihatan ya Kelihatan banget ya. dari matanya. Iya. Kelihatan ya. Terus kan ada kasus ada orang yang mengajak eh, istri pura-pura gitu kan? Itu ya, saya pernah itu seperti itu. Oh pernah? Pernah. Gimana? Ya, salah satu ada pernah. Waktu itu ketawanya bagaimana? Nah, ini kan bukan kesalahan kami ya, itu kami dapat data dari salah satu perbankan. Mm-mm. Nah, kita udah kalau perbankan kan sudah ada filternya tersendiri. Nah, Mm-mm. sampai kecolongan itu kan Mm-mm. ya saya sebagai notaris kan sudah secara administrasi sudah saya cek semua nggak ada permasalahan. KTP Mm-mm. ya asli, dicek nggak ada masalah. Mm-mm. Yang namanya foto KTP kan tidak bisa disamakan. Oke. 5 tahun yang lalu dengan sekarang kan Sekarang, nggak bisa iya. disamakan. Oke. Terus waktu itu ketawanya bagaimana? Soalnya ya dari pihak internal Hmm. perbankan itu yang membongkar sendiri. Oh gitu. Iya, Tapi tapi ada dari Mas Daror ada perasaan ini ada yang nggak beres gitu ya. iya. Tapi saya tanyakan semua nggak ada masalah. Dia tahu semua. Hmm. Memang udah disetting itu. Ini kok bener? Saya tanyakan dari petugasnya dari bank tersebut. Oh bener ini nggak ada masalah. Ya saya nggak bisa apa-apa. Ya tak anggap saya itu benar. Itu. Terus akhirnya ketahuan kalau itu Ketahuan. apa istri palsu atau bukan istri Suami palsu. suami palsu. Iya. Terus akhirnya gimana? Itu sempat rame itu, Pak. Sempat apa ya? Gugat menggugat itu. Tapi kan saya sebagai notaris sudah menjalankan sesuai prosedur.